berdoa dulu ya, berdoa. Silakan Tia, pimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya dalam pembelajaran hari ini, materinya berkah barokah. Amin. Oke, absensi. Siapa yang tidak hadir? Ada yang lain yang mungkin menitipkan surat atau menitipkan kabar selain dari yang WhatsApp Ibu? Tidak ada? Ya udah ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya, yang berkepentingan juga semoga terselesaikan supaya kita bisa kumpul lagi ya di kelas bareng-bareng. Amin. Amin. Lanjut, kemarin kita mengingatkan dulu. Ibu kemarin tentang apa belajarnya? Usaha subtema 1. Oh, pelajaran 6. Sekarang lanjut pembelajaran 1 subtema 2, usaha di sekitarku. Muatan pembelajarannya IPS dan bahasa Indonesia. Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuannya hari ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. ASEAN ada berapa anggotanya? 10. Lalu selain dari itu, kalian bisa mengkategorikan komoditas barang ekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN, serta dapat mengidentifikasi komponen dan cara mengisi daftar riwayat hidup. Yang terakhir, kalian dapat membuat daftar riwayat hidup dengan benar. Nah, sebelum kita memulai pada materi, kita nyanyi dulu yuk biar semangat. Nyanyinya berdiri dengan tegap dan suara yang lantang. Yang tidak apa boleh lihat lirik ya. Oke, kita mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo, halo Bandung, sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, menghibu kembali. Oke, Ibu mau tanya dulu, Bandung teh ibu kota apa? Oke, Provinsi Jawa Barat. Kita ada di provinsi mana? Jawa Barat juga. Kabupaten Bandung Barat. Oke, kita mau menyimak video dulu. Sebelumnya kan sering didengarin sama Ibu dongeng. Nah, sekarang Ibu mau muter video, nanti kalian simak ya videonya. Silahkan disimak. Judulnya tentang apa? Ya, kelinci berbulu. Ada yang punya kelinci di rumahnya? Tidak. Tetangganya? Ada. Pernah kan tapi lihat kelinci? Pernah. Lucu ya? Oke, Ibu putar ya. Silahkan disimak. Selamat menonton. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, kau makannya dengan cepat. Kalau tidak, pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita
akan kembali. Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, makan dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, kau, makan dengan cepat, lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang. Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat, dan semua kelinci mulai berteriak, lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telah. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh, akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus, dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. The end, berakhir. Kira-kira seru gak ceritanya? Seru. Ibu mau bertanya dulu, hikmah yang dapat diambil dari cerita kelinci yang rakus, apa ada yang mau mengacungkan tangan dan mengungkapkan pendapatnya tentang cerita tadi? Apa? Bentar, Cici, ya. Tidak boleh rakus. Ya, tidak boleh rakus, karena kalau rakus apa tadi akibatnya? Oke, Mama, sini Mak. Apa? Ungkapkan aja. Oh, akibat rakus si kelinci tercabut ekornya, bukan tercabut. Apa tadi? Ekornya putus. Benar Citra, pintar, udah pada tahu ya hikmah cerita. Berarti kita juga sama Kak harus makan secukupnya. Segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan.
Sudah diisi? Sudah. Terkaget-kaget. Sudah diisi identitasnya? Sudah ya diisi identitasnya, identitas. Sudah, kita lihat dulu ke sini. Sudah diisi identitasnya. Identitasnya dulu belum disuruh mengisi LKPD ya. Belum. Identitas itu nama kelompok sama nama anggotanya ditulis dulu. Berarti belum disuruh mengerjakan. Ya, kita simak dulu di sini materinya. Ayo, kita simak ke depan. Materinya yang tadi tentang apa? Ya, tentang posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Coba dibuka bahan ajarnya. Ada bacaan. Sambil dibaca ya. Sudah dibuka bahan ajarnya? Sudah dibaca dulu. Maka 5 menit cukup ya. Oke, sudah ya. Dibaca sudah. Nah, di sini coba perhatikan pada PowerPoint di atas ada 3 gambar. Gambarnya sama tidak? Tidak. Yang pertama kelompok 3 coba. Apa kira-kira gambarnya? Iya, tukang fotokopi. Kelompok 1. Gambar kedua tentang apa? Tukang cukur. Kelompok 2, gambar ketiga tentang apa? Bengkel. Pernah tidak melihat ketiga profesi ini? Pernah menggunakan jasanya? Jasa itu pernah menggunakan atau misalnya bukan menggunakan, pernah fotokopi? Pernah. Berarti itu sudah memanfaatkan jasanya ya. Pernah dicukur? Nah, itu juga sudah
Indonesia atau misalnya ada dari negara lain? Oh ya, ada yang di Indonesia Bu, ada. Sama ada yang merek luar juga ada. Berarti bagaimana kesimpulannya dari gambar ketiga ini? Berarti kita membutuhkan barang dari luar negeri. Ya, kita simak tadi udah dibaca bahan ajarnya. Biar lebih mengetahui lebih dalam materinya, kita akan memutar dulu video tentang tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 ya. Di sini kita dulu. Ibu mau ada iklannya dulu ya. Sebentar ada iklannya dulu, Ibu skip. Oke. 2, 1, 0. Hai, selamat datang. Adik-adik, tentu di sekitar kalian ada banyak sekali usaha-usaha yang orang lakukan ya. Nah, usaha yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Contohnya, jika tetangga kalian ada yang usahanya itu buka toko. Nah, di situ kita bisa mencari barang-barang yang kita butuhkan di toko tersebut, sehingga usaha toko tersebut itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Nah, di sini Ibu udah menerangkan, kita lewat aja ya yang ini. Oke. misalnya ada warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon, dan masih banyak lagi ya usaha-usaha lain yang kita temukan di lingkungan rumah kita. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Tentunya dengan adanya usaha tersebut banyak manfaat yang kita peroleh. Kita bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan kita itu lebih dekat adik-adik, tanpa kita membelinya jauh-jauh ya. Jadi di sekitar kita sudah ada tentunya. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Nah, jadi kita akan belajar sumber daya dan peralatan yang digunakan untuk usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel. Yang pertama adalah usaha fotokopi. Nah, usaha fotokopi ini membutuhkan mesin fotokopi karena menjadi alat produksi utama dalam usaha ini. Lihat tuh, berarti mesin fotokopinya produksi utama. Perlu kertas dan fotokopi? Perlu. Berarti bahan produksinya kertas. Sumber daya manusianya operator mesin atau orangnya. Fungsi sebagai bahan produksinya. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi tersebut. Ini ketika kita membuka usaha fotokopi, maka diperlukan mesin fotokopi, kertas, dan sumber daya manusia yang menjadi operator mesin fotokopi. Lalu usaha yang kedua yang kita amati adalah usaha potong rambut. Nah, usaha potong rambut ini diperlukan mesin cukur dan gunting yang merupakan alat untuk memotong rambutnya. Nah, lalu diperlukan juga kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Lalu yang mencukurnya siapa? Manusia. Sumber daya manusia dibutuhkan dalam usaha potong rambut ini. Ya, jadi selain alat cukur juga diperlukan sumber daya manusia. Usaha yang ketiga yang akan kita amati adalah usaha bengkel. Nah, ini diperlukan peralatannya adalah perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Nah, untuk mengerjakannya diperlukan sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part yang ada. Jadi setiap usaha itu pasti membutuhkan peralatan dan sumber daya. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal
berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Adik-adik, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri itu disebut dengan mengimpor, ya. Mengimpor itu apa? Dari luar ke dalam negeri. Berarti artinya kita membeli, ya, di rumah Indonesia membeli barang dari luar negeri. Disebutnya mengimpor. Iya, Mama ya, mengimpor. Lanjut. Ya, jadi kalian pasti pernah mendengar kata impor dan ekspor. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut mengimpor. Sedangkan untuk kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri, jadi mengirim barang dari dalam ke luar negeri itu namanya mengekspor, ya, atau kegiatan ekspor. Jadi impor itu dari luar negeri ke dalam negeri, ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri. Kerajinan batik dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Nah, adik-adik, ekspor batik itu terus meningkat dari tahun ke tahunnya, mengalami peningkatan. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 itu mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun. Banyak sekali adik-adik ya. Itu target Kementerian Perindustrian. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada tahun 2014 itu mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun. Jadi meningkat adik-adik. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2013. Wah, ternyata mengekspor batik itu terus meningkat loh dari Indonesia sendiri. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Ini diambil dari sumber media Indonesia dengan penyuntingan. Jadi adik-adik, kita perlu bangga dengan batik Indonesia yang sudah diekspor sampai ke luar negeri loh. Mati listrik ini hemat, tahan panas dan hemat. Berarti ekspor itu apa tadi? Dari dalam negeri ke luar negeri, yang artinya Indonesia menjual. Tadi salah satunya apa Cina yang meningkat penjualannya, ekspornya? Batik. Di sini punya batik semua? Punya. Batik dipakainya tiap hari apa kalau sekolah? Hari Kamis dan Jumat ya kalau di KBB. Ibu juga sekarang lagi pakai korpri ya. Juga salah satu batik ya, ada batik-batiknya. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Tadi katanya Indonesia itu mengekspor barang ke luar negeri, salah satunya ke ASEAN. Berarti ASEAN ada apa aja negaranya? Tetangga kita. Ayo. Brunei, banyak ya, ada 10. Nah, kira-kira Ibu mau bertanya, ada barang-barang tertentu tidak yang kita kirimkan ke salah satu negara anggota? Ada. Contohnya, Ibu mau bertanya, kira-kira barang-barang Indonesia itu kan ada banyak yang diekspor tuh. Nah, itu tuh termasuk ke dalam beberapa jenis barang ekspor. Ada yang masuk ke perkebunan, maritim, peternakan, apalagi tekstil, industri dan pertambangan. Kira-kira
yang kalian tahu yang masuk kategori perkebunan yang diekspor Indonesia apa aja? Bahan perkebunan, Cul. Oke nih, silakan nih. Perkebunan hasilnya apa? Padi, Ada yang lain? Lagi? jagung, Apa lagi? Kopi. sayur, Kopi kata Tian, sayur, tebu, pinter, maritim, Cul. Oke, Citra. udang, Ada apa lagi benar? Kakak, benar. Berarti kalau misalnya maritim itu rata-rata hasil apa? Laut, benar. Ada yang mau lagi hasil jenis ekspor Indonesia bidang pertambangan, Cul. Pertambangan, ayo
lingkungan ASEAN adalah Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri, Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Tadi sudah dibahas, orang yang melakukan kegiatan impor adalah importir. Nih, udah dibaca tadi di situ di bahan ajar ekspor batik terus meningkat. Sudah disimak ya tadi videonya? Iya, ekspor batik terus meningkat setiap tahunnya. Itu dampak positif negatif? Dampak positif ya bagi Indonesia, karena kalau misalnya ekspornya meningkat, banyak pemasukan tidak ke negara? Banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke daftar riwayat hidup. Cikalongan dibuka LKPD-nya sayang. Tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, daftar riwayat hidup LKPD, lembar kerja peserta didik. Coba dibaca LKPD-nya. Sambil dibaca, boleh diisi ya, diisi kelompok, berarti dibagi, dikerjakan oleh kelompok bersama, maksud ibu ya, didiskusikan pertanyaannya dan dijawab bersama. Ya, silakan. Kalau tidak ada ini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ya tanya ke ibu. Silakan dikerjakan. Bude. Ayah, ice cream dulu deh. Ada yang ngantuk, Bude. Ya, Bude ngantuk, kasihan. Oke, berdiri. Berdiri dulu, stop. Berdiri semuanya. Bude, berdiri, Bude. Semangat, Bude. Kayak kita, oke. Bude. Bude, ibu mau nanya, kalau Bude suka gerakan apa? Oke. Satu apa contohnya gerakannya? Bude mau bikin gerakan kah? Oke, ibu pilih ya. 1, Bude. Kalau ibu bilang 1, Bude, ya. Ibu bilang 2, jangan. Ibu bilang 3, atuh, ya. Berarti Bude jangan kan? Oke, 3, 1. Tangannya atas sama kakinya. 3, 1, 2, jangan. 2, jangan. 3, 1, 1, 2, 3, 4 kita. 4 kita. 4, 2,
ikut lomba menjadi anggota tim pengurus kegiatan atau untuk melamar pekerjaan. Ada lagi, daftar riwayat hidup itu adalah dokumen yang memuat tentang apa? Diri pribadi. Biasanya isinya apa aja? Tadi di bahan ajar ada yang tahu isinya tentang apa aja? Juga daftar riwayat hidup. Contohnya apa aja? Nama, tanggal lahir dan tempat tinggal. Ya, pintar. Apa ada lagi dia? Nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, alamat, ya sama tempat tinggal. Apa lagi? Manfaatnya membuat daftar riwayat hidup apa? Ada yang tahu manfaatnya? Untuk apa sih tadi? Mendaftarkan diri ikut lomba, benar? Benar, pintar, ijazah. Apalagi manfaatnya kelompok 1 daftar riwayat hidup. Sambil diisi ya LKPD-nya. Biasanya itu daftar riwayat hidup itu berisi tentang biodata pribadi. Misalnya nama ibu Riza Paulisanis, lahir di Bandung 25 Oktober 1994, alamat Cihampelas, tinggi badan 149, berat badan berapa ya ibu? 50 kilo. Hobi ibu misalnya makan, jalan-jalan ya. Dia ketawa, jalan-jalan, makan, apalagi ya? Main, ya, ngajar. Kan ibu jadi guru, ibu suka ngajar, ya. Nah itu contoh dari isi daftar riwayat hidup. Kalian tahu biodata diri kalian masing-masing? Tahu. Coba ibu ngecek siapa ya? Neng tanggal lahirnya tanggal berapa? Bulannya tahun? Tanggal 2 bulan Februari 2011. Kita berarti hafal ya tanggal lahirnya. Yang lain siapa nih? Sera ini yang kembar, Sera kakaknya, adiknya. Kakaknya, tanggal berapa lahirnya? Perak Sera? Tanggal 2 Februari 2011. Oh, 2011 Februari. Berarti beda berapa hari nih? Nah, di sini daftar riwayat hidup sudah dijelaskan. Ternyata daftar riwayat hidup itu ada 2 jenisnya, sayang. Coba dilihat di sini. Yang satu tentang apa? Daftar riwayat hidup jenis isian. Jenis isian. Coba ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, alamat rumah, email, telepon, pendidikan, prestasi dan hobi. Ini bentuknya berentut ke bawah, berarti itu isinya jenis isian. Kalau yang deskripsi narasi, maaf, berarti bentuknya kalimat. Ya kalian bentuknya kalimat seperti contohnya ini. Saya bernama Samuel Haryanto, saya lahir di kota Jakarta pada 5 Mei 2005. Diperhatikan huruf kapitalnya, penggunaannya. Di LKPD kan kalian disuruh apa? Membuat jenis daftar riwayat hidup jenisnya apa? Isian. Berarti yang kanan yang kiri. Ya,
LKPD-nya. Yang ditanyakan boleh ya, Ibu sayang ya. Ada yang kesulitan? Nanti semua ya. Pinter. Kalau sudah, silakan dikumpulkan dengan LKPD-nya ke depan ya. Nanti sama Ibu ditunjuk untuk presentasi ke kelompok ya. Oke. Dengan menggunakan huruf kapital yang baik dan benar. Oke, kelompok 3 sudah. Ibu ini aku udah kelompok 3 ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Tangan dong. Hebat, kelompok 2 juga, kelompok 1 hebat semuanya ya. Kelompok 3 itu tadi apa? Thailand ya? Thailand. Oh, ada yang bertanya, Ibu kalau ada data yang nggak tahu gimana? Contohnya email, nggak usah dimasukin sayang ya. Yang tahu aja. Kalau yang nggak tahu, kosongin. Data diri yang Mama tahu aja ya, Bang ya. Oke, kelompok 3 udah di Ibu, kelompok 2, kelompok 1 sudah. Mana nih Thailand, Filipina? Kelompok 3, kelompok 1 sudah. Terima kasih, good job, bagus. Diurutkan dulu sayang ya.
Oke, sudah kelompok 1, kelompok 3 dulu. Satu tadi apa? Filipina ya? Filipina. Kelompok 1 Filipina. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Wow, bagus. Stikernya tulisannya bagus. Sudah semuanya? Sudah. Oh, satu lagi. Oke. Oke, terima kasih. Dude, terima kasih. Sally, Sally. Kembar, terus. Oke, Mama. Terima kasih. Siapa yang belum satu lagi? Oke, Cici. Cici. Sekarang apa? Presentasi kelompok berdasarkan tugas yang sudah kalian isi. Kelompok 3 dulu, karena tadi kelompok 3 yang sudah duluan. Jadi yang pertama kali tampil kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau tampil? Oh, Neng Ranti. Silakan Neng dipresentasikan hasilnya. Negaranya Thailand, perkebunan kayu lapis dan bakau, maritimnya ikan segar dan beku, industrinya kertas, pakaian jadi pupuk urea, pertambangannya besi, semen, batu bara, besi baja. Pintar, betul tidak? Betul. Tangan. Kelompok 1, Ibu kaget. Pintar benar semua. Pintar, alhamdulillah. Senang ya Ibu kalau kaliannya pintar jawabnya, mudah-mudahan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Silakan selain dari Neng Ranti, siapa lagi kelompok 1 yang mau tampil? Neng Ranti aja, jangan semua. Neng sini Neng, balik lagi Neng, nggak apa-apa. Tapi dari depan sama Ibu ya. Silakan Neng, isi nomor. Nih, hasil diskusinya dia. Nomor 1, apakah kamu pernah menggunakan jasa profesi di atas? Pernah. Nomor 2, sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Melihat warung yang sedang berjualan. Nomor 3, apakah manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Bisa fotokopi, bisa mempermudah untuk bercukur, memotong kopi, dan jasa memperbaiki motor dengan mudah. Oke, benar itu manfaatnya? Benar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Daftar riwayat hidupnya silakan dibacain sama siapa? Nggak mau sama Neng lagi, coba siapa? Mei, silakan Mei. Tian. Aduh, masa sih Neng lagi? Nanti lagi cina Neng. Oke, berarti tujuannya cina Ibu karena suara Neng yang paling keras, Neng aja yang tampil presentasi. Boleh, silakan. Ini Daftar riwayat hidup soal. betul jenisnya apa Neng? Isian apa narasi? Narasi. Isian ya lupa tapi sebelumnya bacain coba ini hasil punya teman Neng, siapa namanya? Namanya Tian Kurnia, tempat tanggal lahirnya Bandung, tanggal 12 bulan Desember 2010, jenis kelaminnya laki-laki, alamat rumahnya Kampung Neglasari, nomor teleponnya 08. Yang disebut masih banyak yang mau. Pendidikannya SD Negeri Nangela. Oke, terima kasih. Presentasi kelompok 1 bagus. Tepuk tangan. Iya. Koreksiannya punya kelompok 1 penggunaan huruf kapital, nama tempat, kotaknya B-nya kecil. Lupa ya. Harusnya apa? Bandung. B-nya besar. Ya lupa mungkin ya. Oke. Kelompok 1 sudah.
Ini. Oh yang ini yang aja ya. Ini. Nah, Ella. Oke. Data negatifnya jadi apa Ella? Jenis nama. Jadi sama? Isian. Jenis isian. Jenis isian. Nama Elani. Tanggal 5 bulan 7 tanggal 7 bulan 7 2010. Tempat lahir Bandung Barat, hari Senin. Jenis kelamin perempuan. Pendidikan SD Negeri Tambela. Kelas? Kelas 6. Kelas 6. Ibunya siapa? Ibunya Siapa Ibu Riza? Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Di sini sama kapitalnya ada yang salah sedikit ya. Latihan terus. Pokoknya jangan lupa ya, latihan terus. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau tampil? Citra, ayo Citra, siapa kata kelompoknya? Citra ragu. Ayo, berarti percaya ke Citra teman kelompoknya. Tepuk tangan lah sebelum presentasi kelompok. Tepuk tangan buat teman kita. Tepuk tangan. Citra, kali ini yang mana yang Citra teh? Oh ini, saya sok. Bacain. Ini. Nama negara Thailand. Oh Malaysia ini. Maaf. Mohon maaf. Oke. Nama negara Malaysia. Ekspor dari Indonesia dari perkebunan terdiri dari karet, kopi, kopra, palm oil, dan hasil hutan. Maritim terdiri dari udang dan pertambangan batu bara juga tekstil. Oke, pintar, udah bisa mengkategorikan ya. Wah, pintar semua. Lanjut ke yang lain Citra. Silakan Citra. Ini Citra nomor 1. Hasilnya dibacain nanti saya. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan berasal dari dalam negeri? Tidak, mesin elektronik. Apa? Berasal dari dalam negeri. Udah, gak apa-apa ya. Udah, oke. Ini apa yang dimauin gak apa-apa ya. Oke. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain berasal? Ada mesin cukur juga dari. Oke, bisa juga dari lagi. Tarik nafas dulu. Kenapa ketawa ibu jadi bingung ya. Kenapa? Ini jawabannya agak lucu. Oh, jawabannya agak lucu Cina ya. Apa-apa ya. Oke, kalau mau dibacain punya siapa yang PD-nya? Oh, Cici. Cici enggak? Dia. Oh, yang mau Citra. Oke. Ya, Citra, mana tadi itu teh lupa sebenarnya saya. Rizka.
Pintar, komoditas ekspor dan impor Indonesia. Lalu apa lagi belajarnya? Hanya itu saja? Ayo, apa lagi? Belajar membuat daftar riwayat hidup. Ya, pintar, belajar dapat membuat daftar riwayat hidup. Mama dulu mau tanya, kalau Indonesia keluar sebelumnya ekspor impor ya, Indonesia menjual. Ya, menjual apa? Ekspor, pintar. Hijau kalau membeli impor, pintar. Kalau manfaat daftar riwayat hidup apa saja? Membuat daftar riwayat hidup apa? Untuk mendaftarkan lomba, pintar. Hari ini kita belajarnya tentang materi-materi tersebut ya, beserta jenis-jenisnya, jenis-jenis komoditas ekspornya ada di bidang apa tadi? Maritim, apa lagi? Industri, apa lagi? Pertanian, perkebunan, banyak ya? Iya, sudah selesai kita sekarang. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu ya pembelajarannya untuk mengetes kemampuan kalian tentang materi, tentang wirausaha, subtema 2 pembelajaran 1. Ibu akan membagikan lembar evaluasi pengetahuan ya, diisi oleh kalian setiap siswanya. Ibu bagikan, silakan. Oke, iya. Ditulis identitasnya, nama kalian, nomor absen kelas. Dijawab dengan memberi tanda silang pada jawaban yang benar. Ibu beri waktu 5 menit, cukup? Oke, cukup ya 5 menit. Silakan jika ada yang kurang mengerti soalnya boleh ya ditanyakan ke Ibu.
Sudah? Sudah. Oh iya, ada yang sudah kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada yang masih belum kuotanya ini ya. Ada yang sudah lagi? Oke, identitas sudah semuanya. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 3 udah? Udah, sok. Ya. Oke, terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasinya. Gimana perasaanmu hari ini ya? Apakah sunyi, marah, capek, sad, happy, cemas, membantu tugas, malas, beri cemilan, gambar mereka, sakit atau takut? Yang mana? Happy. Alhamdulillah, happy di mana? Happy. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu deg-degan, aduh takut kalian jawabnya. Sad ya, apa misalnya kalian jawabnya sunyi, kering. Alhamdulillah, kalau jawabannya happy semua. Mudah-mudahan ilmu yang ibu sampaikan bisa kalian manfaatkan dan berkah bagi kita semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Besok kita ketemu di pembelajaran subtema 2, tema 5, pembelajaran kedua. Oke, terima kasih. Silakan kalian kemas peralatannya ke dalam tas kalian. Boleh dikemas ya, dirapikan. Iya. Oke, terima kasih semuanya ya sudah berkenan hadir dalam pembelajaran hari ini. Oke. Sampai bertemu besok. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu sayang ya. Sama Bude. Oke Bude. Silakan Bude bentar. Betul, benar. Aduh, beres ya Bu. Aduh, beres Bu. Oke Bu, sebelum pulang Bu mau tanya, apa pelajaran yang paling menyenangkan? Bagian yang mana Cici hari ini? Bagian menyimak cerita. Oh, bagian menyimak cerita. Ceritanya tadi teh? Kelinci berbulu. Kelinci berbulu.